Jadi di September ini sudah 2 kali malah. Atau bisa dibilang reshuffle kedua B gitu ya. Kemarin 2A terus 2B karena dalam satu rangkaian begitu ya. Tapi ini kan hak prerogatif dari presiden untuk memilih siapa saja pembantu presiden yang memang sudah sejalan begitu. Kalau misalnya orang dekat kan komunikasinya bisa lebih lancar. Tujuan utamanya bisa jalan dengan cepat. Itu dia, ya. Apakah bisa lebih bagus nih, lebih grace nih kerjanya kabinet setelah kita orang-orang dekat, bukan kita ya. Kita akan tanyakan ke narasumber yang sudah hadir di studio. Ini sudah ada Bang Hendar Samarantoko, Ketua Umum Lingkar Nusantara Prabowo. Selamat pagi Bang Hendar. Selamat pagi malam, pagi Reza. Oke, kemudian ada juga Bang Henry Satrio, pengamat politik. Selamat pagi Bang Hensa. Pagi malam Reza, selamat pagi. Oke, mungkin Bang Hendar Sam dulu, perasaannya gimana nih melihat komposisi reshuffle kabinet yang baru? Apakah begitu gembira atau seperti apa? Saya rasa di tiap reshuffle kita pasti ingin menumbuhkan harapan baru ya. Tentunya ada rasa optimisme yang timbul ya, ya terhadap reshuffle, termasuk reshuffle jilid 3 ini kan gitu, jilid 3 ini. Jadi saya berharap bahwa ini memang benar-benar ke depan bisa memberikan kontribusi yang baik, apalagi kalau kita melihatnya secara objektif ya. Ada beberapa nama yang saya cukup kenal, ya track recordnya, kemudian kinerjanya juga selama ini yang kadang-kadang publik nggak tahu di belakang layar. Mereka banyak bekerja di belakang layar, kemudian akan muncul ke publik, ya lebih sedikit didorong ke depan. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik lah, ya. Ya, saya rasa sih gitu sih harapannya, ya normatif ya, wajar-wajar aja. Ya kan? Artinya mungkin Bang Hendarsa mau bilang nih, ini bukan sekedar orang dekat, tapi sebenarnya ada track record yang selama ini tidak diketahui begitu. Iya. Bukan nuansa politis tadi, tapi juga teknokratis begitu. Iya, lebih ke situ. Saya melihat lebih ke situ. Jadi tidak melihat kepada contoh ya, bagi-bagi kekuasaan, plotting sana, plotting sini, tidak, tapi makin ke sini ya kan, publik sepertinya ya kan, kalau saya kan mungkin udah tahu ya Bapak tipe seperti apa. Publik makin ke sini makin bisa acceptable bahwa ini based on kinerja. Jadi kan kadang-kadang melihat contoh ya, kita masih aja ngelihat tuh kan, ini belum dicopot, ini belum dicopot, tapi mungkin Pak Prabowo melihatnya bahwa ya so far mau Anda dari latar belakangnya apa, ya dari partai apa, dari mungkin menteri pemerintahan sebelumnya, tapi kalau masih perform, ya mau nggak mau saya harus tetap bisa pertahankan, daripada saya ganti yang baru belum tentu bisa perform, walaupun dekat juga kan gitu kan. Nah itu hal-hal seperti itu sih yang lebih objektif yang dilihat. Dan ini saya rasa yang ketiga jauh lebih acceptable diterima oleh masyarakat ya, diterima oleh masyarakat. Oke, Bang Hensa gimana? Jadi pemilihannya bukan karena orang dekat aja, tapi sudah tahu track recordnya gitu? Iya, memang harus begitu. Tapi begini Za, sebuah pemerintahan baik atau buruknya itu penilaiannya ada di presiden. Nggak ada tuh sebuah pemerintahan tuh jelek atau bagusnya itu di menteri. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo memilih orang-orang yang menurut dia baik, itu bagus gitu. Karena tanggung jawabnya ada di dia. Rakyat itu kan sudah menyelesaikan kewajibannya pada saat memilih presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, ya rakyat itu pada fase menuntut perbaikan. Ada nggak perbaikannya? Ya kalau nggak bisa memakmurkan rakyat, minimal penderitaan rakyat dikurangi lah, gitu kan. Nah caranya gimana ya? Presiden silakan. Jadi presiden mau ngangkat siapa itu memang sudah dilihat, terserah presiden ya, makanya kalau kata-kata politiknya itu kan prerogatif, karena memang ya rakyat melihatnya, menilainya mereka puas nggak sama presiden, oke nggak sama presiden, bisa nggak diganti, ya susah juga gitu. Ada klub bola nih kalah terus, yang dimarahin manajernya, ya nggak akan diomelin pemain-pemainnya itu. Misalnya ada yang sering blunder, dipasang terus, ya salah pelatihnya, salah manajernya gitu. Maka pada saat
Pak Prabowo melakukan perbaikan-perbaikan, diganti pemain-pemainnya, silakan saja. Kalau kemudian ada kaget-kagetan, misalnya saya terus terang jujur aja kaget. Pak Erik misalnya, BUMN ke Menpora. Kagetnya bukan cuma, kan ada citra bahwa BUMN itu kementerian kelas A, sementara Menpora kelas C. Belum lagi jabatan dia sebagai Ketua Umum PSSI. Zainuddin Amali itu lebih memilih sebagai wakil ketua umum PSSI daripada jadi Menpora waktu itu. Dia mundur loh, Zainuddin Amali. Nah, ini sekarang Pak Erik gitu ya, menerima jabatan Menpora itu. Apakah kemudian dia akan mundur dari ketua umum PSSI ataukah ketua umum PSSI-nya dilepas? Itu terserah. Menurut Bang Hensa kenapa? Ya kalau menurut saya Pak Prabowo melihat Erick Thohir ini punya komitmen dalam pembinaan olahraga di Indonesia. Dia pernah jadi ketua Asian Games, kemudian dia pernah juga jadi ketua Perbasi, pemilik klub macam-macam gitu ya, bola, basket dan lain-lain. Jadi saya sih setuju aja kalau kemudian Pak Prabowo menilai Erick Thohir lah sosok yang tepat untuk memimpin organisasi pemuda dan olahraga. Dan nampaknya dari Menpora ini kan yang sering dilupakan nih kata-kata pemudanya nih. Nah, dengan kemampuan Erick Thohir, pengalamannya, kemampuan jaringannya, saya yakin ini yang diharapkan Presiden, jangan cuma olahraga tapi juga kepemudaan dibina. Tapi memang dari awal kan banyak orang memprediksi zaman Pak Jokowi ya, dia ini cocok di Menpora gitu. Kemudian dipindahkan diberikan tugas di BUMN. Sekarang juga sempat di BUMN, kemudian di Menpora, ya pasti Pak Prabowo memiliki pertimbangan macam-macam. Jadi kalau sebelumnya di reshuffle kedua perhatian publik di Menteri Keuangan, kemarin menurut saya perhatian publik itu ada di Menteri Pemuda dan Olahraga, sosok Erick Thohir yang secara kebetulan juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Gitu ya. Jadi harapannya banyak nih, tapi memang kan publik nggak bisa lupa gitu, dulu Zainuddin Amali demi wakil ketua umum dia mengundurkan diri dari Menpora. Nah ini Erick gimana? Apakah dia terus PSSI-nya? Karena kan dia akan membina banyak sekali cabang olahraga ya. Walaupun setiap badan olahraga, setiap olahraga itu ada induknya masing-masing. Tapi kan tetap saja namanya Menpora ya, dia harus hadir di semua cabang olahraga ya. Nanti kita lihat juga, publik tidak memperdebatkan kualitasnya Erick Thohir, tidak. Tapi justru makin ini gimana nanti nih PSSI-nya, olahraganya gimana. Kalau untuk pengalaman di olahraga menurut saya seorang Erick Thohir memang lebih dari cukup. Dia punya klub bola basket nasional dan internasional, NBA pula waktu itu, sepak bola juga gitu, nasional internasional, bahkan kelasnya kelas wahid tuh di internasionalnya. Jadi ya banyak sekali. Jadi menurut saya sih cocok-cocok aja. Hanya memang itu publik banyak nanya. Terus ketua umum PSSI-nya gimana? Kagetnya di Erick Thohir doang apa ada yang lain? Kalau saya sih Erick Thohir aja. Kalau tentang Mr. Q enggak? Kalau Bang Kodari kan kemarin udah jadi wakil. Ya menurut saya sih masalah waktu aja. Kalau dia kemudian bisa jadi ketua KSP, itu rezekinya Bang Kodari ya. Menurut saya sih itu aja gitu. Rezekinya. Tapi mungkin Bang Hendarsa menilai bahwa rekrutmen atau pemain-pemain baru yang masuk dalam reshuffle kabinet ini membuat Presiden Prabowo ini lebih nyaman gitu dalam bekerja. Karena mungkin dalam segi komunikasi kalau kata Reza ya lebih enak gitu kalau. Iya. Saya rasa betul. Nanti coba kita kulik satu-satu ya. Nanti saya nyambung apa dekatnya oleh Bro Hensat tadi. Satu masalah Erick Thohir. Kita anggap dia adalah Menpora ya, Menpora yang tertunda kan gitu kan. Dari zaman Jokowi kan sebenarnya emang dia speknya udah tepat, spek dia itu udah tepat. Jadi tantangan Menpora itu walaupun dibilang itu grade C seperti itu, tantangannya besar sekali. Sudah kita lihat ke belakang. Dia harus membawa 33 cabur. Ini di luar, belum pemuda ya. Pemuda ini kan sifatnya abstrak nih kan. Dibandingkan olahraga yang konkret. Konkret itu ada dua. Dia harus progresnya jelas, kemudian prestasi kan gitu kan. Nah, kemudian dia harus membawa 33 cabang olahraga yang diisi ini oleh rata-rata senior-senior semua. Iya kan? Anda bayangkan tuh,
kalau menterinya ditelepon, ini kok saya cuman kayak gini, bagaimana ini? Nah, mengelola itu nggak gampang. Yeah. Harus butuh seorang yang punya kapasitas manajerial yang kuat, koneksi yang kuat. Belum lagi kalau kita lihat lagi bagaimana anggaran. Dari soal sisi anggaran dari 2,3 T yang saya rasa juga 2,3 T pada saat zaman Pak Joko dulu itu nggak cukup dipotong jadi 1,3 T. Nah itu ada deputi masalah industri olahraga. Nah di sini artinya peran Pak Erick Thohir sebagai pelaku bisnis, pelaku bisnis di bidang olahraga ini penting sekali bahwa memang membutuhkan orang-orang profesional bagaimana ya kan industri olahraga ini ekosistem bergulir dengan baik. Artinya diinjek modal tapi kemudian berputar ini menjadi output yang uang gitu. Nah, maksud saya paradigma yang ada selama ini orang itu selalu menganggap ya teman-teman mungkin di olahraga ya kan 1,3 ini dibagi-bagi ke cabur dan ke kementerian, kemudian uangnya terbakar habis. Kan gitu kan? Ngabisin duit untuk kedaulatan rakyat, untuk kedaulatan bangsa kan. Outputnya adalah lagu kebangsaan dan bendera kita berkibar di luar negeri. Nah itu kan nggak sesimpel itu ternyata. Maka dibutuhkan sosok memang yang profesional. Ini maksud saya salah satu faktor indikator memberikan orang di tempat yang tepat. Nah itu ini salah satunya. Belum lagi. Selain Menpora, Bang? Ya Anggaraka tentunya. Ya. Anggaraka, saya kenal beliau dan banyak bekerja di belakang layar. Ya. Termasuk pada saat kita kemarin di TTKN di 2024. Jadi kalau saya boleh sampaikan sedikit, saya spill sedikit bahwa Mas Anggaraka ini banyak bekerja di belakang layar selama ini pada saat kampanye. Jadi zaman kampanye Pak Prabowo, masalah komunikasi Pak Prabowo, ya pernah jadi sekretaris juga. Sekretaris juga. Jadi ini kan ada dua faktor ya. Faktor kedekatan, mengetahui alam pikir dan maunya Pak Prabowo, pasti beliau sudah tahu. Iya. Sudah tahu. Berarti angkat alis aja tuh udah tahu. Udah tahu dia. Gitu jadi ya, gestur Pak Prabowo, iya kan, mood Pak Prabowo ke depan atau bagaimana, moodnya hari ini bagaimana, dia maunya apa itu pasti sudah kedua. Yeah. Kedua, dari aspek track record dia di belakang layar. Itu saya confirm dia tahu. Nah tinggal kan tantangannya bagaimana dia bisa sekarang lagi didorong ke depan untuk lebih maju ke depan ke publik kan gitu kan, untuk lebih tampil di depan tapi tidak hanya ke belakang. Kalau aspek manajerial confirm saya bisa pastikan insya Allah beliau bisa menanggulangi itu. Tapi tinggal ke depan bagaimana. Tapi kalau ngelihatnya kan nggak jauh-jauh, biasanya orang-orangnya anak-anak ideologisnya Pak Prabowo ini tipe-tipe yang soft spoken kan, ya kan, Mas Pras, ya kan, Mensesnek. Bagaimana kita lihat, ya kita kayaknya nggak no debat ya, ya perform artinya setiap apa yang dia sampaikan setidak paling minim tidak menimbulkan ekses negatif ke publik. Nah itu dia, salah satu yang jadi highlight dari masyarakat adalah bagaimana komunikasinya. Cara komunikasi kemarin kan berpengaruh sama aksi 17+8 kemarin begitu. Bang Hensa, Anda ngelihatnya gimana? Apakah ini termasuk dari respons Pak Prabowo terhadap tuntutan 17+8? Atau memang sudah direncanakan ada reshuffle kali ini? Gini, Prabowo Presiden sudah sering sekali meng-highlight tentang komunikasi publik. Bahkan dia mengakui komunikasi publik pemerintahannya memang jelek gitu. Tapi dia bertanggung jawab untuk itu. Nah pada saat diubah, kemudian Mas Angga jadi pimpinan Badan Komunikasi Pemerintah. Menurut saya sih itu sudah tepat. Karena gini loh, balik lagi ke bagaimana seorang Prabowo mengorkestrasi kan. Tentu saja dengan kedekatan Mas Angga dengan Prabowo itu akan lebih mudah mengorkestrasinya, dan yang paling penting Angga pasti punya akses langsung ke Prabowo kan. Karena saya kenal Mas Angga itu dari 2018 tuh, pada saat dia juga memang
ikut dalam bagian kampanye Pak Prabowo gitu. Jadi dia sudah kenal lama, bahkan kalau saya nggak salah memang bersama-sama dengan Mas Pras, dengan Mas Sugiono, jadi sudah lama sekali. Yang paling penting memang dia punya akses ke presiden sehingga apa yang ingin disampaikan presiden itu dia bisa menyampaikan gitu. Hanya kan memang dalam posisi kepala badan dan wamen dia lebih dibutuhkan untuk bagaimana mengorkestrasi dan kalau tadi bahasanya Bang Hendarsam manajerial dari badan komunikasi pemerintah. Dan saat ini memang Mas Pras menjalankan fungsi sebagai jubir itu sudah baik gitu. Hanya mungkin orkestrasi pesannya saja. Bagaimana pesan yang menenangkan gitu, nggak julid gitu ya. Ke setiap masukan dari rakyat gitu kan. Ini kan rakyat bilang lagi dikena PHK, wah mana dong lapangan kerjanya? Kalau protes pakai data jangan pakai perasaan, kan susah kalau rakyat bukan makin tenang malah makin marah. Nah diharapkan dengan kedekatannya Mas Angga dengan Pak Prabowo itu mungkin bisa di manage lebih bagus gitu, siapa yang keluar siapa yang enggak gitu. Bahkan kemarin kan, nah ini mestinya juga ada orkestrasi yang benar. Jadi kan sekarang kita punya Mas Pras, ada Mas Angga, kemudian ada Kodari tuh. Bang Kodari kemarin bilang kan nanti teman-teman akan lebih banyak punya juru bicara atau narasumber gitu ya. Nah ini hati-hati nih, jangan. Beda nih, Bang. Maksud saya Harus jangan kompak bikin job desk sendiri gitu. Ini kan udah ada Mas Pras, udah ada Mas Angga. Mas Angga sudah punya tim di Badan Komunikasi pemerintah gitu ya. Jangan KSP yang harusnya memang mengevaluasi internal, mengambil peran itu gitu kan. Yang seingat saya deputi tentang komunikasi publik itulah yang dijadikan DCO waktu zaman Deputi 4. Nah so artinya ya Bang Kodari konsentrasi aja di bagaimana mengevaluasi program-program pemerintah. Kemarin kan BGN sampai ketambahan wakil BGN tuh, dua kalau saya nggak salah. Jadi artinya lagi-lagi Bang Kodari kita kenal kan memang aktif di layar. Menurut saya sebagai kepala KSP dia harus lebih berkonsentrasi ke manajerial gitu kan. Pak Muldoko kan juga nggak warawiri di TV kan waktu itu. Benar. Atau LBP misalnya. Jadi menurut saya harus ada orkestrasi bahwa ini yang menyampaikan pesan komunikasi itu siapa dan apa dan bagaimana. Harus ada pembagian tugas yang jelas nanti. Iya, karena kan kemarin walaupun kemarin sendiri dia dipisah dari Mas Angga tuh. Mungkin kalau Mas Angga ada di situ juga loh kok gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan Bang Hensa, tapi kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, pemirsa, kita lanjutkan usai jeda. Bang Hendarsam, kalau melihat latar belakang dari Angga Raka ini yang kemudian menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, apakah ini salah satu bentuk evaluasi dari Presiden Prabowo Subianto bahwa selama ini memang komunikasinya kurang nyambung gitu dengan yang sebelumnya, sehingga harapannya dengan masuknya Angga ini, circle dia, orang dekat dia bisa menghilangkan barrier terkait dengan komunikasi? Kalau masalah nyambung nggak nyambung nih, ini biar saya yang ngomong lah ya kan. Nggak etis kalau saya ngomong gitu. Cuman maksud saya kan, saya nggak akan melihat ke belakang, tapi ngelihat bahwa dari saya pribadi timbul optimisme bahwa yang menarik itu kan sebenarnya gini ya. Kemarin itu kan kantor komunikasi presiden atau PCO ya kan, artinya dia memang apa namanya itu harus mengkomunikasikan apa yang dikatakan oleh presiden kan gitu kan, pikiran-pikiran, gagasan presiden, habis itu program strategis nasionalnya, dan juga di situ juga di dalam perpresnya itu ada jubir-jubir presiden tuh sampai begitu. Memang agak sedikit ini sih ya. Kemudian tentunya ini akan dibuatkan kepres baru ya dari Pak Presiden, memperluas peran daripada Badan Komunikasi Pemerintah. Nah ini kan ada hal yang berbeda antara pemerintah dengan presiden. Ya artinya komunikasinya akan lebih luas. Nah itu yang mungkin nyambung apa yang dikatakan oleh Bung Hensa tadi bahwa ketika ruhnya daripada PCO pada saat itu yang kemudian bertransformasi menjadi Badan Komunikasi Presiden ini kan diambil, dicomot dari Kedeputi 4 Komunikasi KSP yang tugasnya memang untuk hal tersebut
mengkomunikasikan program-program pemerintah, ya kan, kepada publik dan juga ke internal, ke dalam kementerian-kementerian itu, gitu loh kan. Nah ini sebenarnya yang tugas pokok yang ingin diperkuat dan diperlebar, karena kan Pak Prabowo pernah menyatakan bahwa ternyata kita kerja keras aja itu nggak cukup gitu ya. Politik tuh ternyata bicara tentang persepsi juga. Nah persepsi itu bukan dalam tanda kutip yang negatif ya kan, bukan pencitraan, bukan, tapi benar-benar menyampaikan, bisa mendeliver, ini loh yang sudah kita kerjakan, ini loh yang sudah kita kerjakan, seperti itu. Nah kan balik lagi kalau kita bicara ke belakang, bagaimana media sosial contohnya ya kan, ini kan menjadi sesuatu PR bagi kita sendiri, bagaimana fenomena ceruk-ceruk media sosial ini tidak bertemu, ceruk yang tidak yang tidak suka dengan pemerintah ya kan, dan dia mempunyai ceruk sendiri. Dia nggak akan gaul dengan ceruk yang mungkin netral, silent majority, atau yang pendukung pemerintah, nggak akan gaul. Jadi dia akan mendapatkan informasi dari sini. Nah ini nggak ketemu. Nah sebenarnya saya tuh udah punya konsep ya, tapi nanti saya akan buat tulisan aja lah nanti. Satu orang satu akun bukan? Nanti bukan, kita ada tambahan lagi. Nanti saya akan ngomong, ya kan? Nanti kita buat tulis, kita bisa bahas masalah ini. Tapi maksud saya, ini kan menjadi kekuatannya saya lihat memang tidak berimbang gitu loh ya kan. Lebih tanda kutip ini berisik, tapi noise ini tidak bisa diredam oleh yang ini. Karena salah satu faktor tadi ceruknya berbeda, dan noise ini kurang bisa Tapi memang harus diredam ya? Bukannya freedom of speech juga? No, nggak gitu. Gini maksudnya ya. Nah ini saya spill aja ya. Kayak di Singapura kita ambil contoh. Mereka punya sebuah undang-undang, bukan satu orang satu akun saja ya kan. Tapi mereka punya undang-undang yang menyatakan bahwa kalau Anda menyebarkan berita yang tidak betul, hoax, Anda harus mengklarifikasinya. Anda harus klarifikasi. Kayak Bung Hensat buat ini salah gitu ya kan. Dia harus klarifikasi. Karena apa? Kalau yang mengklarifikasinya adalah pihak pemerintah, seperti itu, nggak nyambung, ini nggak denger yang masalah followersnya yang ini. Maka dia akan mengklarifikasinya sendiri. Oh, sorry, kemarin bukan hanya cuma di take down, kemarin saya salah. Saya minta maaf dan ini kita cabut. Artinya apa? Di situ ada satu, tidak menggunakan pendekatan hukum terlebih dahulu, ya kan? Artinya pendekatannya adalah pendekatan lebih sosiologis kan. Kedua, mendewasakan para pegiat-pegiat media sosial, baik yang influencer maupun kita juga orang-orang biasa untuk melakukan hal tersebut. Jadi kita lebih sportif, kan kayak gitu. Dan ketiga, dampak efeknya langsung mendidik kepada para followersnya dan teman-temannya ini gitu loh. Iya kan? Ini kan enggak. Jadi kayak ambil contoh ijazah misalnya. Ya contoh kayak si Ferry Irwandi ya kan, ada Jeremy Pauline segala macam. Dia cuman ketika dia menyampaikan berita yang enggak betul, di take down aja sama dia, habis itu didiem-diem. Ya kan gitu kan? Tapi kalau dia menyampaikan, sorry kemarin ya masalah ada satu orang influencer dibayar 180 juta. Ternyata itu 150 itu nggak benar. Ya kan? Ada yang WA ke saya, tahu WA itu nggak jelas juga, ini segala macam. Saya sampaikan itu nggak benar, sorry segala macam. Tapi kan nggak ada klarifikasi. Nggak ada klarifikasi. Okay. Kalau itu diklarifikasi, itu akan meredam dan orang akan terdidik dengan itu. Cuman kalau enggak, dia juga merasa tidak terdewasakan, dia tidak sportif dengan hal tersebut, dia diam. Nah, belum lagi ini contoh nih, ada 3 orang yang hilang. Dia anggap ada 3 orang yang hilang kemarin itu kan. 2 udah ditemukan. 2 udah ditemukan. 1 enggak kan. Yang hilang ternyata kan lagi jual mainan, lagi jual ini, faktanya udah ada segala macam. Kan harusnya bisa diklarifikasi lagi. Tapi hal yang enggak itu kan, masih ada 1 lagi yang belum ini.
Kita cari. Berarti harus memperbaiki sebenarnya cara komunikasi, delivery-nya. mendidiknya sebenarnya lebih ke arah sana. Singapura sudah melakukan hal tersebut dan itu efektif. Oke. Mendidik masyarakat itu penting sekali kan. Salah satu di amanat Undang-Undang Dasar apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Kita harus mencerdaskan itu Bang tugas Hensal, kita bersama. oke. Sepakat? Jangan Jadi gini, sekarang itu memang yang dibutuhkan tentang komunikasi ya. Bagaimana pesan komunikasi pemerintah itu sampai dengan baik ke publik. Dan publik juga bisa merasakan hal yang sama. Misalnya pertumbuhan ekonomi 5,12%. Terus publik bereaksi kan, wah yang mana tuh 5,12%? Nah itu kan ada hal-hal yang harusnya dijelaskan lanjutan. Misalnya ada variabel-variabel yang ditambahkan. Atau variabel-variabel yang sebelumnya tidak dihitung saat ini dimasukkan. Tapi balik ke kabinet ya, perombakan kabinet. Menurut saya yang sekarang ini makin lama makin bisa merepresentasikan keinginan Pak Prabowo mungkin. Menko Polkam yang kemarin dilantik kan kelihatannya seperti yang dibutuhkan oleh Presiden saat ini gitu, bahwa si Menko Polkam ini bisa menyampaikan informasi apapun ke Presiden apa adanya. Mungkin sebelumnya ada informasi-informasi yang dipilih gitu untuk disampaikan ke Presiden. Nah ini karena beliau sudah sangat senior, dianggap Presiden tidak punya intensi apa-apa. Kemudian Menpora juga menurut saya ini Menpora terbaik sejak zaman Pak Jokowi menurut saya, karena rekam jejaknya di bidang olahraga dan kepemudaan yang luar biasa. Mas Angga juga memang orang lama di bidang komunikasi Presiden. Mungkin yang perlu banyak ngobrol Bang Kodari ya tentang apa yang terakhir dia sampaikan tentang siapa dan apa yang bisa disampaikan ke publik, karena yaitu sudah ada Mas Pras, kemudian sekarang sudah ada Angga. Apakah dibutuhkan lagi KSP yang memang tugasnya evaluasi internal, harus juga bicara. Ini kan masalah ini juga gitu. Saya sih gini nih, bukan ngebelain Bang Kodari ya, mungkin Bang Kodari memanfaatkan kesempatan aja dan ingin membantu wartawan lah. Media-media kan mungkin pada zaman Hasan jadi PCO agak kesulitan mendapatkan sumber dari pemerintah. Akhirnya dicari yang bisa aja, yang bisa. Gampang ya. Ternyata pas di kontak Bang Kodari bisa gitu. Itu juga mungkin merupakan pekerjaan rumah baru buat Mas Angga tuh untuk mempersiapkan juru bicara yang mumpuni buat perlu koordinasi nggak antara mereka dulu nih Bang, jangan sampai. Oh iya koordinasi kan diperlukan kan, misalnya kalau tier 1 itu Pras lah. Tapi kalau untuk di undang-undang ke media-media mungkin ada Kang Ujang ya, terus kemudian Philips gitu ya, dan lain-lain. Jadi silahkan aja diatur-atur. Tapi memang dari beberapa kali reshuffle ini publik mengharapkan ada hal yang positif dari sisi ekonomi terutama, kemudian dari sisi ketenangan gitu kan. Kalau kita bicara tentang kebebasan berpendapat, itu pasti akan sulit sekali dipenuhi, karena yang namanya kebebasan setiap orang punya indikator yang berbeda-beda. Mungkin kebebasan menurut saya beda dengan kebebasan menurut Bang Hendarsa dan beda menurut TV One gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, setidak-tidaknya dia mulai membentuk tim yang menurut dia bisa membawa cita-citanya dia memperbaiki Indonesia ini lebih baik lagi. Saya apresiasi kemarin ada wakil lembaga BGN itu ya, masuk walaupun dipindahkan saja dari badan yang lain kemudian masuk ke BGN. So artinya Presiden melihat akan lebih banyak akan lebih serius lah mengurus tentang makan gratis. Kalau kita lihat ini kan respons dari masyarakat terhadap dan juga ditanggapi oleh Presiden begitu ya. Ini juga menandakan bahwa Presiden nggak main-main. Siapa saja yang kerja nggak benar bisa langsung diganti begitu. Kalau menurut penerawangan, apakah akan ada reshuffle terdekat nih? Oh, kalau menurut saya ada, karena kan banyak yang masih bolong ya. Mas Angga double masih wamen dengan kepala pemerintahan Telkomsel juga masih ya. Oh ya, itu another thing. Telkom bukan Telkomsel. Terus kemudian BUMN kan juga menjadi pertanyaan setelah Erik pindah ke Menpora. Apakah kemudian nanti BUMN akan langsung dilebur menjadi Danantara gitu ya.
Kalau kemudian dilebur, tidak ada lagi BUMN, semuanya Danantara. Bagaimana dengan posisinya Rosan? Apakah tetap sebagai kepala BUMN atau CEO BUMN atau menjadi menteri atau double seperti sekarang? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kan wajar, dan jangan lupa Erik masih punya 2 wamen tuh di BUMN. Apakah juga akan diserap oleh Danantara? Kalau diserap Danantara, posisinya mau di mana? Kan udah ada CEO, sudah ada CEO-nya kan Doni, terus ada Chief Investment-nya Pandu. Siapa ini dua wamen ini, Pak Tiko sama Amiruddin Ma'ruf kalau nggak salah ya. Itu posisinya mau apa? Jadi memang kalau menurut saya by default itu akan ada perbaikan lagi. Tapi saya sih menilainya begini ya, Presiden memang berhak untuk mengatur itu. Dan seharusnya memang di 1 tahun ini adaptasi wajar-wajar saja. Oke. Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah orang terdekat lagi yang akan ditempatkan di posisi-posisi kosong tadi? Oh, saya rasa indikatornya bukan orang yang terdekat, tapi orang yang memang membuat presiden nyaman dalam bekerja gitu. Saya yakin misalnya saya atau Mas Hendrar Sam itu diberikan jabatan pasti juga akan milih orang-orang yang saya percaya, orang yang dekat. Itu berbeda ya Bang, orang dekat dengan yang bikin nyaman? Beda dong. Kalau gitu bikin nyaman tuh kita nggak deg-degan juga, dia deket-deket kita gitu. Kalau cuma deket-deket aja kan wakil deket-deket jadi deket-deket tapi orang deket gitu Bang. Wakil deket-deket jadi kepala juga. Jadi bikin deg-degan juga tuh. Tapi kalau nyaman kita bisa kerjasama, saya yakin juga kerjanya akan baik-baik aja gitu. Oke, makasih Bang Hensa. Yang deg-degan juga tuh yang ada di WA Group Circle kali ya. Kita panggil ke istana apa enggak nih? Oke, makasih Bang Hensa, Bang Hensa, makasih ya atas perbincangan kita pada pagi hari ini.